atau jangan sampai yang ekstrim juga lah sih, naik misalnya naik pohon gitu atau naik di atas genteng rumah gitu, please deh guys. Welcome to my channel guys. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan info-info seru dari Teh Nung. Halo guys, welcome back to my channel di Teh Nung Official. Nah, di pembahasan kontenku kali ini, kalau sebelumnya aku ngajak temanku ada Bilah yang aku tuh sharing tentang perbedaan antara ospek online maupun ospek offline. Kali ini aku bakalan bahas yang masuk lebih serius, yaitu tentang masuk ke dunia perkuliahannya, yaitu presentasi. Nah, dalam presentasi ini sebagai seorang mahasiswa dalam dunia perkuliahan, kita ini kayak diwajibin banget loh buat bisa presentasi. Kenapa? Karena secara nggak langsung mahasiswa ini juga ditekankan nih harus bisa speak up, harus bisa open mind di depan publik. Jadi harus bisa bertukar pikiran karena memang statusnya kita ini adalah seorang mahasiswa. Jadi wajib banget kan nanti juga dicontoh oleh masyarakat dan orang-orang sekitar kita. Maka dari situ presentasi sangat dibutuhkan banget, dan barangkali saat kita presentasi di dalam kuliah nih, itu adalah menjadi ajang kita untuk bisa presentasi atau speak up di depan publik. So, makanya di sini aku pengen banget ngasih tips-tips bagaimana sih bisa presentasi yang baik dan sukses tentunya. Tapi di sini berhubung kita ini dalam keadaan pandemi, virus corona itu semakin kian harinya semakin merenggut banyak korban, dan kita nggak tahu ya nggak sih sampai kapan virus corona ini berlalu. Jadi kita cuma bisa berdoa dan ikuti arahan pemerintah, mengikuti anjuran protokol gitu loh kalau kita keluar rumah. Jadi kan banyak banget nih kegiatan yang semuanya itu daring alias dalam jaringan online maupun lewat virtual, dan salah satunya adalah kegiatan sekolah dan perkuliahan. Maka di sini nggak menutup kemungkinan dan pasti banget presentasi yang kita lakuin untuk kuliah itu melalui online atau virtual, entah itu via Zoom atau Google Meet ya, atau juga lewat kayak WA group gitu, nanti dikirim video presentasi kita yang udah kita buat sebelumnya. Maka di sini aku bakalan share tips-tips presentasi online yang biar buat kamu sukses dapat IPK yang besar. Karena emang banget sih guys, presentasi ini secara nggak langsung akan mendapat nilai plus buat kamu kalau kayak Pak dosen atau Bu dosen lihat presentasi yang sedang kamu lakuin. Maka di sini presentasi yang gimana cara presentasi yang baik itu penting banget buat temen-temen. Oke, yang pertama tips dari aku buat presentasi online adalah tentukan dress code atau pakaian. Jadi teman-teman harus merhatiin pakaiannya nih, jangan mentang-mentang di rumah pakai pakaian itu yang santai aja gitu. Misalnya laki-laki pakai kaos oblong gitu, atau yang cewek pakai udahlah karena di rumah pakai baju tidur aja lah orang di rumah gitu. Please guys, jangan yang terlalu begitu juga gitu. Kita harus tetap pilih pakaian kita yang sesuai nggak sih. Anggap aja kita ini kayak kuliah beneran gitu loh. Kita kuliah offline, kita tatap muka langsung, ya kan? Kita sama-sama tatap muka nih, cuma bedanya kita di rumah masing-masing aja, dan bedanya kita saat itu online kan. Jadi harus tetap nih sesuaiin pakaian kita, pakaian yang pastinya formal lah ya, pakaian ya anggap aja lah kamu kayak kuliah offline gitu. Pakaiannya gimana sih kalau kamu kayak lagi di kuliah? Nah gitu aja sih. Yang kedua, teman-teman harus banget merhatiin sinyal di rumah. Kenapa? Karena kalau sinyalnya itu nggak enak nih guys, pasti presentasinya juga nggak enak nanti. Pas kayak kita lagi udah lulus nih pertama-tama, tiba-tiba ternyata sinyalnya jelek, pasti nanti apa yang bakalan kita sampaikan itu nggak tersampai ke teman-teman, ya nggak sih? Maka di sini perlu banget yang namanya teman-teman merhatiin sinyal di rumah.
Atau kalau perlu misalkan sinyal di rumahnya tuh jelek ya nggak sih, terus teman-teman main ke tangga ya nggak apa-apa, yang penting bisa disesuaikan aja tempatnya kira-kira enaknya gimana ya kan. Atau jangan sampai yang ekstrim juga nggak sih, naik misalnya naik pohon gitu atau naik di atas genteng rumah gitu, please deh guys. Harus merhatiin juga kondisi kita, harus merhatiin juga itu bahaya atau enggaknya, jangan yang terlalu berlebihan ya. Yang ketiga ini teman-teman wajib banget pede atau percaya diri. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingin menyampaikan sesuatu tapi dari diri teman-teman itu nggak pede, takut salah, nggak percaya diri, pasti apa yang bakalan teman-teman sampaikan itu nggak akan tersampai sama orang-orang. So makanya sini penting banget yang namanya percaya diri, yang namanya pede. Kenapa? Lagi pula kan teman-teman ini bakalan sharing, bakalan berbagi tentang materi yang udah teman-teman dapat, tentang materi yang udah teman-teman cari datanya nih. Itu kan berarti bener dong. Jadi ngapain kita harus takut kalau kita bakalan ngomongin suatu hal kebenaran gitu. Apalagi yang kita omongin ini materi kuliah. Makanya teman-teman gak boleh banget untuk kayak takut gitu kita bakal ngomongin, gak usah takut. Apalagi nanti juga insya Allah bakalan dikoreksi kan sama dosen-dosen kita. Jadi intinya pede dan percaya diri supaya teman-teman presentasinya bisa lancar. Yang keempat ini adalah sebenarnya hal yang paling terpenting sih, yaitu adalah memahami isi materi yang bakalan teman-teman presentasikan. Kenapa? Karena di sini kalau misalnya teman-teman nggak paham sama materi yang teman-teman sampaikan, nanti nggak menutup kemungkinan pas kita lagi ngomong di tengah jalan itu, aduh apa ya, kayaknya gue tuh udah paham gitu, tapi kok pas dijelasin nggak bisa. Nah itu namanya teman-teman nggak paham sama materinya. Makanya wajib banget jauh-jauh hari baca-baca terus materinya supaya nanti pas teman presentasi itu udah paham. Jadi teman-teman terus aja gitu loh ngomong sesuai apa yang teman-teman paham. Apalagi lebih enak nih kalau teman-teman udah paham terus teman-teman bisa ngomong sesuai dengan bahasa yang kita punya, ngejelasin dengan pemahaman yang kita punya gitu. Makanya penting banget di sini teman-teman harus memahami materi sebelum dipresentasikan. Yang kelima ini teman-teman harus punya alat presentasi. Maksudnya alat presentasi ini kayak misalnya lewat Google Meet atau Zoom, itu kan kita pakai biasanya PowerPoint. Nah di sini PowerPoint juga penting banget nih, harus teman-teman perhatikan. Jadi isinya PowerPoint yang kita buat nanti itu ya intinya poin-poinnya aja, keywordnya aja gitu loh. Jadi ya yang udah teman-teman paham misalnya itu di kata kuncinya aja ditulis dalam PowerPoint itu. Dan nanti teman-teman, kenapa? Karena kalau di PowerPoint isinya ternyata pembahasan semua, jadi kan teman-teman kayak baca PowerPoint aja dong. Makanya di sini teman-teman jangan baca PowerPoint semuanya, tapi yang inti-intinya aja. Intinya ditulis PowerPoint-nya itu adalah hal-hal yang penting aja supaya teman-teman itu terarah nanti pas lagi presentasinya kan. Makanya penting banget di sini PowerPoint. Atau misalnya kita nggak ada PowerPoint, kita juga bisa nih nyatet di kayak di buku kecil supaya nanti pas kita presentasi kita bisa sambil lihat contekannya. Tapi ingat ya, poin-poinnya aja. Jangan semuanya kita catat, please deh guys. Kalau teman-teman paham, otomatis kalau misalnya lupa nih tiba-tiba, itu teman-teman tinggal lihat, oh maksudnya mau bahas yang ini ya. Oke, terus teman-teman tinggal lurus aja ngomong. Oke, jadi penting banget di sini namanya alat presentasi, bisa melalui PowerPoint atau catatan kecil untuk teman-teman menyatat poin-poinnya yang bakalan dipresentasikan. Yang keenam ini teman-teman adalah harus buat alur. Maksudnya alur ini teman-teman harus tahu nih pembukaannya apa, isinya apa, penutupnya apa, atau kesimpulannya. Jadi pas presentasi teman-teman harus udah tahu apa nih yang bakalan kita buka terlebih dahulu. Pasti yang pertama salam ya gak sih guys? Ya maksudnya ini pembukanya ini adalah pembuka materinya, bukan pembuka pas awal presentasi ya. Kalau presentasi sih pasti kita tahu lah ya pembuka. Ya assalamualaikum, kemudian kayak nanya kabar mungkin ke teman-teman yang lain, kemudian perkenalan diri dan biasanya nama nih. Kemudian kita pasti bakalan, hari ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai bla bla bla. Itu kan udah pasti kan. Nah maksudnya pembuka ini adalah apa aja nih materi yang bakalan kita jelasin di awal. Ngasih kayak mulai pengertian. Biasanya kalau kita ngomongin presentasi kan ada kayak pengertian maksud ini apa. Nah itu mungkin kita bisa jelasin di awal kan. Kemudian isinya apa nih? Ya isinya ini adalah
tentu hal-hal yang paling penting di antara materi itu. Jadi teman-teman jelasin tuh tentang yang penting-pentingnya aja, materi isinya itu apa aja, kayak misalnya unsur-unsur dari apa gitu loh. Pokoknya ini nanti pas presentasi harus tahu isinya itu apa. Oke, kayak misalnya contoh aku nih psikologi. Misalnya pembukaan aku ngomongin misalnya kita mengenal psikologi dulu, apa sih itu psikologi Islam dan lain sebagainya, bla bla bla, udah dijelasin di pengantarnya sampai akhirnya nanti kamu dapat materi intinya atau isinya. Jadi dijelasin deh maksudnya psikologi Islam ini adalah bla 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 bla, unsur-unsurnya itu bla 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 dan lain sebagainya. Maka di situ penting banget yang namanya isi. Dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Jangan sampai lupa. Misalnya kita udah di awal udah enak pengertiannya, kemudian juga kita udah ada isinya, penutupnya atau kesimpulannya kita lupa, langsung kita tutup. Nah itu please jangan banget. Jadi teman-teman harus wajib banget tahu kesimpulan dan penutupnya. Kayak misalnya, oke, jadi intinya psikologi Islam adalah bla 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 bla, yang insya Allah nanti akan membantu kehidupan kita karena kita sudah mempelajari psikologi Islam. Jadi gitu guys, jadi intinya teman-teman harus buat alur, pembukanya apa, isinya apa, dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan dari materi tersebut. Dan yang terakhir jangan lupa berdoa tentunya guys, karena bisa jadi kita nih udah persiapan dari awal sampai akhir gitu loh. Nanti ternyata pas di akhir ya bawa alam tiba-tiba sinyalnya jelek, tapi di awal udah lancar gitu ya nggak sih, kita udah persiapan dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita presentasi dimulai kita juga harus tetap berdoa ya guys, karena tentunya Allah yang nanti akan membantu lancarnya jalan presentasi kita. Oke, jadi jangan lupa berdoa dalam segala aktivitas kita. Oke, thanks. Itu aja yang udah aku share ke teman-teman melalui tips-tips presentasi online. Jangan lupa kalau video ini sangat bermanfaat banget nih buat teman-teman, wajib banget di like dan di share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga tahu manfaat yang udah teman-teman dapat dari videoku. Dan juga subscribe videoku dan juga nyalakan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan info-info seru dari Teh-Nung. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan info-info seru dari Teh-Nung.